subscribe, like, lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Andika, adik dan kakak hari ini? Semoga semuanya all is well. Selamat ketemu kembali di saluran YouTube ini. Terima kasih sudah bergabung dan memberikan waktu untuk menonton video ini. Mari kita jalin komunitas yang positif dan saling mendukung. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan konten terbaru dari channel ini. Kali ini Bunda akan bercerita tentang Putri Bumi. Di sebuah tempat yang jauh sekali, ada sosok monster yang hidup di padang pasir. Apalagi, dia hanya diberi makan dari tanaman dan biji yang baru tumbuh. Tidak jauh dari sana, ada sebuah kerajaan. Dia belum menemukannya, dan belum pergi dan memakan tanahnya. Raja dan ratu di kerajaan ini belum memiliki seorang anak, dan mereka sangat sedih dengan keadaan tersebut. Suatu malam, sang ratu tak dapat tidur. Dia menyelinap keluar dari kerajaan. Dia berjalan mengelilingi padang pasir, walaupun sosok monster tahu keberadaannya. Dia tidak coba mendekatinya dan menyakitinya. Karena monster itu hanya memakan semua tanaman dan tanah segar. Tepat pada saat itu, terlihat bintang jatuh di angkasa dan meninggalkan tanda hijau di jalurnya. Melihat bintang yang jatuh, sang ratu segera membuat permohonan. Oh, seandainya aku punya anak, agar aku bisa memeluk dan membesarkannya dengan cinta. Tiba-tiba, sesosok peri bintang muncul di hadapannya. Kau adalah seorang peri. Apakah ini benar-benar nyata apa yang aku lihat? Ya, ratuku, aku telah mendengar doa dan akan mengabulkannya. Jika kau ingin memiliki anak, kelilingilah padang pasir ini selama 7 hari, siang dan malam. Maka akan terkabullah segala permohonanmu. Sang ratu lalu berputar mengelilingi padang rumput selama 7 hari pada siang dan malam, mengikuti perintah dari peri bintang. Sementara itu, sang raja yang mengetahui bahwa sang ratu yang seharian belum kembali ke kerajaan telah hilang, dan dia merasa sedih. Dan tepat di hari ke-7 di padang pasir, tempat ratu terakhir terlihat, sang ratu mendengar suara tangisan. Sang ratu menghampiri asal suara tersebut. Dia melihat sosok bayi mungil menangis di atas pasir. Seraya meraih dan membawanya dan kembali ke kerajaan. Sang raja sangat bahagia sekali ketika dia melihat ratu sehat setelah beberapa hari dan bayi yang lucu. Dia menggendong bayi tersebut menambah semakin lebih kebahagiaannya. Mereka menamai bayi mungil itu Putri Bumi. Tahun-tahun berlalu, Putri Bumi tumbuh dewasa dan menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Hal yang digemarinya sejak dia kecil adalah bermain dengan pasir. Jika dia menggambar kupu-kupu di dalam pasir, kupu-kupu tersebut berubah menjadi nyata dan terbang mengelilinginya. Atau jika dia menggambar bunga, berubah menjadi bunga asli dan berbau sangat harum. Satu-satunya orang yang menyadari bahwa sang Putri Bumi memiliki kekuatan ajaib adalah ayahnya, sang raja. Namun dia tidak mengatakan pada siapapun mengenai kekuatan sang putri, agar tidak ada bahaya menimpanya. Suatu hari, ketika orang-orang menanam tanaman baru, hidung monster gurun itu mencium bau yang tajam. Dia segera menyadarinya, itu adalah bau tanah segar. Saat dia memikirkan pohon muda yang lezat dan biji-bijian yang akan ia makan, dia tidak bisa menahan dan dengan cepat mulai bergerak ke arah bau itu. Sementara orang-orang di kerajaan memperhatikan bahwa tanah mulai bergetar. Ada apa ini? Apa ini gempa bumi? Ini sesuatu yang lain. Menyadari tanah yang bergetar, sang raja dan ratu juga bergegas keluar dari balkon istana dan melihat monster gurun di kejauhan. Di bawah tanah bergerak menuju kerajaan. Oh tidak, aku pikir dia hanyalah mitos. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Mitos menjadi kenyataan. Raja segera memerintahkan para prajurit untuk menghentikan monster gurun tersebut.
Para prajurit berlindung di gerbang kerajaan. Namun monster gurun itu lebih besar dan menyeramkan. Banyak tentara mengira mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Saat monster gurun mendekati kerajaan, dia menangkap para prajurit satu persatu dan melempar mereka ke gurun. Tidak, tentaraku, tanah kita. Melihat kejadian ini, orang-orang berhenti mengolah tanah dan mulai berlari untuk menyelamatkan diri. Sang monster meneruskan makan setiap pohon muda, setiap tanaman hijau segar. Saat orang-orang tidak tahu harus berbuat apa dari kesedihan dan ketakutan, raja keluar dari istananya. Dengan sekuat tenaga, Putri Bumi mengikutinya. Putriku, putriku yang cantik. Tetaplah di istana bersama ibumu. Aku tidak ingin dia menyakitimu. Tidak, Ayah. Kau tahu aku bisa mengalahkannya. Aku bisa menyelamatkan kerajaan dan tanah kita, Ayah. Sang raja tidak menginginkan anak perempuan semata wayangnya, sang Putri Bumi, untuk bertatap muka dengan monster gurun. Raja meninggalkannya, mengambil pedangnya, dan bergegas menuju monster yang sedang menyantap tanah yang subur. Raja mencoba menghentikannya, namun gagal. Sama seperti gurun, monster yang hendak menangkap raja dan melemparnya ke padang gurun. Putri Bumi tidak tahan lagi dan menggambar perisai di atas pasir. Perisai tersebut secara ajaib menjadi nyata. Putri Bumi melindungi dirinya dengan perisai tersebut dan berlari ke arah monster gurun. Walau monster gurun itu melempar pasir ke arah Putri, dia tidak bisa menghentikannya. Putri Bumi segera membungkuk dan menggambar sebuah ember besar di dalam pasir. Ember itu menjadi nyata. Dengan kekuatan ajaibnya, sang putri mengangkat ember itu dan melemparkannya ke arah monster gurun. Ember itu mengenai kepala sang monster gurun dan tersangkut di sana. Dengan begitu, monster itu tidak bisa melihat kepalanya dan dia tidak bisa lagi memakan tanah yang subur. Pada saat itu, Putri Bumi mengumpulkan seluruh perhatiannya dan menciptakan tornado gurun untuk mengusir monster itu dari kerajaan. Tornado itu sangat besar dan kuat yang menelan monster itu dalam sekejap dan membawanya jauh dari kerajaan. Orang-orang yang sedang menyaksikan keduanya merasa keheranan dan merasa bahagia yang luar biasa. Putri Bumi kelelahan karena sihir yang dia gunakan. Ayahnya sang raja segera berlari ke arah Putri Bumi dan memeluknya. Kau telah menyelamatkan hidup kita, tanah kita, kerajaan kita. Panjang umur Putri Bumi. Sejak hari itu, Putri Bumi melindungi semua tanah kerajaan dengan keberaniannya selamanya. Karena tanpa tanah tidak akan ada kehidupan. Tidak akan ada kehidupan. Dan Putri Bumi tahu yang terbaik. Karena ceritanya sudah selesai, maka wassalamualaikum.